Pernah nggak sih kamu dibuang begitu saja oleh orang yang paling kamu percaya? Diceraikan tanpa alasan yang jelas, hanya karena dia memilih wanita yang lebih muda? Sekarang bayangkan ini. Beberapa waktu setelah kamu pergi, dia tiba-tiba datang kembali. Bukan untuk meminta maaf, tapi untuk memohon. Karena dia baru sadar, wanita yang dulu dia tinggalkan ternyata membawa sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah rahasia, seorang anak, dan satu kenyataan yang menghancurkan segalanya. Sebelum kita masuk ke cerita penuh emosi, pengkhianatan, dan balas dendam paling memuaskan ini, aku mau tanya dulu. Kalian nonton dari mana? Tulis di kolom komentar ya. Kota jam nonton kalian sekarang. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini. Karena dukungan kalian yang bikin channel ini terus menghadirkan cerita-cerita yang relate dengan kehidupan nyata dan penuh plot twist. Siap? Pastikan kamu nonton sampai habis. Karena cerita ini akan membuktikan satu hal. Penyesalan selalu datang saat semuanya sudah terlambat. Ruang tamu rumah itu terasa lebih dingin dari biasanya, meski lampu menyala terang. Semua mata tertuju pada satu arah, pada seorang wanita yang duduk diam dengan tangan menggenggam ujung bajunya sendiri, menahan sesuatu yang hampir runtuh. Di depannya, seorang pria yang pernah ia panggil suami berdiri tegak, dengan sorot mata yang tak lagi menyisakan kehangatan. Di samping pria itu, berdiri seorang wanita muda dengan senyum tipis yang seolah sudah memenangkan segalanya bahkan sebelum pertarungan dimulai. "Aku rasa kita tidak perlu memperpanjang ini," ucap pria itu datar, tanpa sedikit pun getaran emosi. Kata-katanya seperti pisau yang tidak hanya melukai, tapi juga merobek harga diri. "Aku sudah memutuskan. Kita selesai. Tidak ada diskusi. Tidak ada usaha memperbaiki. Tidak ada pertanyaan apakah ia baik-baik saja. Semuanya berakhir seperti kontrak yang dibuang setelah tak lagi berguna." Wanita itu, yang selama bertahun-tahun mengabdikan hidupnya sebagai istri, hanya mengangkat wajah perlahan. Matanya sembab, tapi anehnya, tidak ada air mata yang jatuh. Seolah tubuhnya sendiri sudah kehabisan cara untuk mengekspresikan rasa sakit. "Karena dia?" tanyanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat suasana semakin mencekam. Pria itu bahkan tidak ragu. "Iya." Jawaban singkat itu menghantam lebih keras daripada 1000 alasan. Di sudut ruangan, keluarga besar hanya bisa saling pandang. Beberapa pura-pura tak peduli, beberapa lainnya menikmati drama yang terjadi. Tidak ada yang benar-benar berdiri untuknya. Wanita muda di samping pria itu melangkah maju, dengan percaya diri yang menyakitkan. "Kak, kadang kita harus sadar posisi," ucapnya lembut, tapi penuh racun. "Mas tidak bahagia dengan kakak. Aku hanya memberi dia pilihan." Kalimat itu bukan sekadar pernyataan. Itu adalah deklarasi kemenangan. Wanita itu menarik napas panjang. Dadanya terasa sesak, tapi ia menahannya. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihat dirinya hancur di depan mata. "Tidak hari ini." "Baik," jawabnya akhirnya. Singkat, tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Semua orang terdiam. Mereka menunggu tangisan, amarah, atau setidaknya protes. Tapi yang mereka dapatkan hanyalah keheningan yang tidak bisa mereka baca. Pria itu tampak sedikit terganggu. "Itu saja? Kamu tidak mau bilang apa-apa?" Wanita itu berdiri perlahan. Tatapannya kini lurus, tidak lagi goyah. "Tidak ada yang perlu dibicarakan dengan orang yang sudah membuat keputusan tanpa melibatkan aku." Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang berubah di wajah pria itu, sebuah keraguan kecil yang cepat ia sembunyikan. Wanita itu berbalik, berjalan menuju kamar tanpa menoleh lagi. Setiap langkah terasa berat, tapi ia tidak berhenti. Di dalam kamar, ia menutup pintu perlahan, lalu bersandar di baliknya. Baru disitulah, air matanya jatuh. Bukan karena kehilangan pria itu,
Tapi karena ia baru saja menyadari satu hal yang lebih menyakitkan, selama ini, ia mencintai seseorang yang tidak pernah benar-benar menghargainya. Namun di tengah tangis yang pecah dalam diam, tangannya refleks menyentuh perutnya. Ada rasa aneh, berbeda. Ia belum tahu pasti apa, tapi nalurinya berbisik pelan. Ada sesuatu yang belum selesai dari semua ini. Dan tanpa ia sadari, keputusan pria itu hari ini bukanlah akhir. Itu adalah awal dari kehancuran yang akan ia sesali seumur hidupnya. Malam itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lagi suara langkah kaki yang dulu selalu memenuhi rumah. Tidak ada percakapan kecil yang sering terjadi tanpa makna. Bahkan tidak ada lagi kehadiran yang selama ini, meski menyakitkan, tetap menjadi bagian dari hidupnya. Kini, semuanya kosong. Wanita itu duduk di tepi ranjang, memandangi koper kecil yang sudah ia siapkan. Tidak banyak yang ia bawa, hanya pakaian secukupnya dan beberapa barang pribadi. Seolah hidupnya selama bertahun-tahun bisa diringkas dalam satu sudut kecil yang mudah dilupakan. Namun, tubuhnya terasa aneh sejak sore tadi. Bukan hanya lelah, ada sesuatu yang berbeda. Tangannya kembali menyentuh perutnya. Lebih lama kali ini. Perasaan itu datang lagi. Halus, tapi nyata. Degup yang bukan miliknya sendiri. Sebuah firasat yang membuat napasnya tertahan. Tanpa banyak berpikir, ia berdiri dan mengambil ponselnya. Dengan langkah cepat, ia keluar rumah tanpa mengundang perhatian siapapun. Malam sudah larut, tapi ada satu klinik kecil yang masih buka di ujung jalan. Tempat sederhana yang mungkin tak akan dilirik oleh orang-orang seperti mantan suaminya. Tapi cukup untuk mencari jawaban. Beberapa menit kemudian, ia duduk di kursi dingin ruang pemeriksaan. Tangannya saling menggenggam. Keringat dingin mulai terasa. Ia tidak tahu kenapa jantungnya berdetak begitu cepat. Takut, atau justru berharap. Dokter itu menatap hasil pemeriksaan dengan wajah yang sulit ditebak. Hening sejenak. Terlalu lama untuk sekadar kabar biasa. Selamat, ucap dokter itu akhirnya. Singkat, wanita itu mengerjap. Maksudnya? Anda hamil. Dunia seakan berhenti berputar. Semua suara menghilang. Semua luka yang tadi terasa begitu besar mendadak bergeser. Tergantikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Ia hamil. Dari pria yang baru saja membuangnya tanpa ragu. Tangannya gemetar. Tapi bukan karena lemah. Ada emosi yang bercampur. Syok, sakit, tapi juga kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sudah berapa lama? Tanyanya pelan. Sekitar beberapa minggu. Kondisinya masih awal, tapi sehat. Sehat. Satu kata itu cukup membuat dadanya terasa penuh. Air mata kembali menggenang. Tapi kali ini bukan hanya karena luka. Ada kehidupan di dalam dirinya. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian itu, ia merasa tidak sendirian. Perjalanan pulang terasa berbeda. Jalanan yang tadi gelap kini terasa seperti lorong menuju sesuatu yang baru. Tapi di balik itu, pikirannya mulai bekerja. Haruskah ia memberitahu pria itu? Pertanyaan itu muncul, tapi hanya bertahan sebentar. Bayangan wajah dingin mantan suaminya, suara tegas yang menceraikannya tanpa ragu, serta wanita muda yang berdiri dengan penuh kemenangan, semuanya kembali terlintas jelas di kepalanya. Tidak. Jawabannya tegas. Mereka tidak berhak tahu. Bukan setelah semua yang mereka lakukan. Setibanya di rumah, ia tidak masuk ke kamar lagi. Ia berdiri di ruang tamu, menatap sekeliling, tempat yang dulu ia sebut rumah, tapi kini terasa asing. Tanpa ragu, ia menarik koper kecilnya. Tidak ada pamit. Tidak ada penjelasan. Ia memilih pergi, membawa rahasia terbesar dalam hidupnya. Di luar, malam masih gelap. Tapi langkahnya tidak lagi ragu. Sementara itu, di dalam rumah, mantan suaminya tertawa ringan bersama wanita barunya, tanpa sedikit pun menyadari bahwa ia baru saja kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Seorang anak, pewaris darahnya, dan satu-satunya alasan yang kelak akan menghancurkan hidupnya dengan cara yang paling menyakitkan.
Wanita itu berhenti sejenak di depan gerbang. Tangannya kembali menyentuh perutnya. Kali ini dengan lembut. "Aku janji," bisiknya lirih. "Aku akan melindungi kamu dari mereka semua." Lalu ia melangkah pergi, menghilang dalam gelap malam. Membawa rahasia, membawa luka. Dan tanpa mereka sadari, membawa awal dari balas dendam yang akan dibangun dengan kesabaran, bukan amarah. Beberapa bulan setelah perceraian itu, kehidupan mantan suaminya terlihat sempurna, setidaknya dari luar. Rumah yang dulu terasa dingin kini dipenuhi tawa, unggahan media sosial yang penuh kemewahan, dan foto-foto romantis yang seolah ingin membuktikan satu hal, ia tidak pernah salah memilih. Wanita muda itu kini resmi menjadi istri. Ia tampil anggun di setiap kesempatan, selalu tersenyum di depan orang lain, dan tak pernah gagal membuat pria itu merasa telah mengambil keputusan terbaik dalam hidupnya. Namun, kesempurnaan itu hanya ilusi. Di balik pintu rumah yang tertutup, semuanya perlahan berubah. "Mas, aku mau tas yang kemarin," ucap wanita itu suatu malam, sambil memainkan ponselnya tanpa benar-benar menatap suaminya. Pria itu mengangkat alis. "Tas yang mana?" "Yang limited edition itu. Teman-temanku sudah punya semua. Masa aku enggak?" Nada suaranya terdengar ringan, tapi ada tekanan halus yang sulit diabaikan. Awalnya, pria itu menuruti. Baginya, membahagiakan istri baru adalah hal wajar. Lagi pula, ia ingin membuktikan bahwa pilihannya benar, bahwa ia bisa lebih bahagia tanpa wanita lama yang dulu ia anggap terlalu sederhana. Namun permintaan itu tidak berhenti. Tas, sepatu, perhiasan, liburan mewah, semuanya datang tanpa jeda. Setiap hari selalu ada yang kurang, selalu ada yang harus dipenuhi. Dan anehnya, rasa puas itu tidak pernah benar-benar terlihat di wajah wanita itu. Di sisi lain, bisnis pria itu mulai goyah. Beberapa klien lama tiba-tiba menarik diri. Proyek yang biasanya berjalan lancar kini penuh hambatan. Keputusan-keputusan yang ia ambil mulai terasa terburu-buru, seolah pikirannya tidak lagi setajam dulu. "Mas harusnya berani ambil risiko," kata wanita itu suatu malam, saat pria itu terlihat ragu menandatangani sebuah kontrak besar. "Kalau mau untung besar, ya jangan setengah-setengah." Pria itu menatapnya. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuatnya tidak nyaman, tapi ia mengabaikannya. Ia ingin percaya. Ia ingin merasa bahwa hidup barunya memang lebih baik. Namun perlahan, tekanan mulai terasa. Tagihan meningkat. Pengeluaran membengkak. Dan yang paling mengganggu, wanita di sampingnya mulai berubah sikap saat keinginannya tidak terpenuhi. "Mas pelit sekarang," ucapnya suatu hari dengan nada dingin, berbeda jauh dari sikap manis yang dulu ia tunjukkan. "Dulu waktu ngejar aku, semua bisa. Sekarang kenapa jadi banyak alasan?" Kalimat itu seperti tamparan. Untuk pertama kalinya, pria itu merasa lelah. Bukan hanya secara finansial, tapi juga secara emosional. Ia mulai sering pulang larut, bukan karena pekerjaan semata, tapi karena rumahnya sendiri tak lagi terasa nyaman. Setiap percakapan berubah menjadi tuntutan. Setiap keheningan terasa seperti tekanan. Dan di tengah semua itu, bayangan masa lalu mulai muncul kembali. Wajah wanita yang dulu selalu menyambutnya dengan tenang. Tidak banyak tuntutan. Tidak pernah memaksanya menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Dulu, ia menganggap itu kelemahan. Sekarang, ia mulai merindukannya. Namun, seperti semua keputusan yang diambil tanpa berpikir panjang, penyesalan selalu datang terlambat. Suatu malam, saat ia membuka laporan keuangan, tangannya berhenti. Angka-angka itu tidak masuk akal. Kerugian besar, lebih besar dari yang ia kira. Keringat dingin mulai muncul. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Apa ini?" gumamnya pelan. Ia mencoba menelusuri sumbernya, dan disitulah ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya. Beberapa keputusan investasi, bukan murni idenya. Beberapa pengeluaran besar,
terjadi setelah dorongan halus dari istrinya. Dan beberapa kontrak ternyata menyimpan risiko yang sengaja ia abaikan. Perlahan, sebuah pertanyaan mulai terbentuk di pikirannya. Apakah ini semua kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bermain di balik layar? Di kamar lain, wanita muda itu tersenyum tipis saat melihat notifikasi di ponselnya. Sebuah pesan masuk, singkat, tapi cukup membuat matanya berbinar. Langkah pertama berhasil. Ia menghapus pesan itu dalam hitungan detik. Kembali menjadi istri manis saat pria itu masuk ke kamar. Seolah tidak ada apa-apa. Sementara pria itu masih berdiri di ruang kerja, menatap angka-angka yang perlahan menghancurkan hidupnya, tanpa menyadari bahwa kehancuran itu tidak datang tiba-tiba. Ia sedang dibangun, sedikit demi sedikit, oleh orang yang paling ia percayai. Kota kecil tempat ia menetap kini menjadi saksi dari kehidupan barunya. Jauh dari kemewahan, jauh dari masa lalu, tapi justru terasa lebih jujur. Tidak ada lagi tekanan untuk terlihat sempurna. Tidak ada lagi tuntutan untuk menyenangkan orang lain. Hanya ada dirinya, dan kehidupan kecil yang ia lindungi dengan sepenuh hati. Perutnya mulai membesar. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari kebanyakan orang. Bukan karena terpaksa, tapi karena ia tahu, tidak ada lagi yang akan menyelamatkannya selain dirinya sendiri. Ia mengambil pekerjaan sederhana di sebuah toko kecil. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk bertahan. Dan untuk pertama kalinya, ia belajar satu hal yang dulu tidak pernah ia sadari, hidup tanpa bergantung pada siapapun. Awalnya berat. Tatapan orang-orang, bisikan tetangga, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk tanpa mereka sadari, semua harus ia hadapi sendiri. Seorang wanita hamil tanpa suami selalu menjadi bahan cerita yang tidak pernah habis. Suaminya kemana? Ditinggal ya? Atau, jangan-jangan ia mendengar semuanya. Tapi kali ini, ia tidak runtuh. Ia hanya diam, berjalan melewati semuanya dengan kepala tegak. Karena ia tahu, membalas mereka dengan kata-kata tidak akan mengubah apapun. Tapi membuktikan dengan hasil, itu berbeda. Malam hari, setelah lelah bekerja, ia tidak langsung beristirahat. Ia membuka laptop tua yang ia beli dari sisa tabungan. Belajar, membaca, mencari tahu hal-hal yang dulu tidak pernah ia sentuh. Bisnis, investasi. Cara membangun sesuatu dari nol. Bukan karena ia ingin kaya, tapi karena ia tidak ingin lagi berada di posisi lemah. Waktu berjalan. Bulan demi bulan, tubuhnya semakin berat, tapi pikirannya justru semakin kuat. Ia mulai memahami pola, mulai mengenali peluang kecil, dan perlahan mencoba langkah pertamanya, menjual produk secara online. Awalnya sepi, tidak ada yang membeli. Tapi ia tidak berhenti. Ia mengubah cara promosi, memperbaiki strategi, belajar dari kesalahan. Sampai akhirnya, satu pesanan masuk. Kecil, tapi cukup untuk membuatnya tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dari 1, menjadi 2. Dari 2, menjadi 10. Perlahan, sesuatu mulai tumbuh. Bukan hanya bisnisnya, tapi juga dirinya. Hari kelahiran itu akhirnya tiba. Rasa sakit yang luar biasa tidak membuatnya berteriak histeris. Ia menggigit bibir, menahan semuanya dengan satu pikiran. Ia harus kuat. Dan ketika tangisan bayi itu terdengar untuk pertama kalinya, dunia seakan berhenti sejenak. Seorang anak laki-laki. Ia menatap wajah kecil itu dengan mata berkaca-kaca. Hatinya langsung tahu. Ini bukan sekadar anak. Ini adalah alasan. Namun saat ia memperhatikan lebih lama, napasnya tertahan. Wajah itu, garis rahang kecil itu, alis, bahkan bentuk matanya, sangat mirip dengan pria yang telah menghancurkan hidupnya. Untuk sesaat, luka lama itu seperti ditarik kembali ke permukaan. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Ia tidak lagi merasa lemah. Ia justru tersenyum tipis. Tidak apa-apa.
bisiknya pelan sambil menggendong bayi itu. Kamu bukan dia. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Mengurus bayi seorang diri, bekerja, dan tetap membangun usahanya. Semuanya terasa seperti pertarungan tanpa jeda. Tapi setiap kali ia hampir menyerah, ia hanya perlu melihat anaknya. Dan itu cukup untuk membuatnya bangkit lagi. Tahun pertama berlalu. Bisnisnya mulai stabil. Tidak besar, tapi cukup untuk memberi kehidupan yang layak. Ia bahkan mulai dikenal di lingkaran kecil komunitas online sebagai seseorang yang cerdas dan gigih. Tidak ada yang tahu siapa dirinya dulu. Dan itulah yang ia inginkan. Identitas lamanya sudah ia kubur. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak pernah ia lupakan. Ia tidak hanya sedang membangun kehidupan baru. Ia sedang mempersiapkan sesuatu. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar bertahan hidup. Suatu malam, saat anaknya tertidur pulas di sampingnya, ia membuka sebuah dokumen lama yang selama ini ia simpan rapi. Dokumen tentang keluarga mantan suaminya. Tentang bisnis mereka. Dan tentang sesuatu yang dulu ia dengar, tapi tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Sebuah aturan. Tentang pewaris. Matanya menyipit perlahan. Potongan-potongan informasi itu mulai tersusun. Dan untuk pertama kalinya, sebuah senyum yang berbeda muncul di wajahnya. Bukan senyum bahagia, tapi senyum penuh arti. Jadi begitu, gumamnya pelan. Kini, ia tidak hanya memiliki alasan untuk hidup. Ia memiliki arah. Dan tanpa siapapun sadari, wanita yang dulu dibuang tanpa harga diri itu, kini sedang berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Bukan karena amarah, tapi karena ia sudah belajar bagaimana caranya menang, tanpa terlihat menyerang. Hari-hari berlalu tanpa terasa, tapi setiap detiknya menyimpan perjuangan yang tidak pernah benar-benar ringan. Tangisan bayi di tengah malam, kelelahan yang menumpuk, pekerjaan yang tak pernah menunggu, semuanya menjadi bagian dari rutinitas yang harus ia jalani sendiri. Namun anehnya, ia tidak lagi merasa sendiri. Anak itu, yang ia beri nama Arka, tumbuh menjadi pusat dari segala hal dalam hidupnya. Tangisan Arka bukan lagi beban, tapi pengingat bahwa ia punya alasan untuk terus berdiri. Tawa kecilnya, genggaman tangannya yang mungil, dan cara ia menatap dengan polos. Semuanya seperti menutup luka yang dulu terasa tak mungkin sembuh. Meski begitu, ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Semakin hari, wajah Arka semakin jelas menunjukkan garis keturunan yang tidak bisa disangkal. Setiap orang yang melihat pasti akan berpikir hal yang sama. Anak ini sangat mirip ayahnya. Dan itu bisa menjadi masalah. Suatu sore, saat ia sedang menggendong Arka di depan toko kecil tempat ia bekerja dulu, seorang pelanggan tiba-tiba berkomentar tanpa berpikir panjang. Anaknya ganteng ya, mirip orang kota, ucap wanita itu sambil tersenyum. Bapaknya pasti orang penting. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia hanya tersenyum tipis, tanpa menjawab. Tapi sejak saat itu, satu kesadaran mulai tumbuh semakin kuat. Ia tidak bisa terus hidup seperti ini selamanya. Ada sesuatu yang harus ia lindungi. Bukan hanya masa depan Arka, tapi juga identitasnya. Malam itu, setelah memastikan Arka tertidur lelap, ia kembali membuka dokumen-dokumen yang selama ini ia pelajari diam-diam. Kali ini lebih serius, lebih dalam. Nama keluarga mantan suaminya tertera jelas. Kekayaan yang besar. Jaringan bisnis yang luas. Dan satu aturan yang dulu terdengar seperti hal sepele, tapi kini menjadi sangat berarti. Pewaris tunggal hanya diberikan kepada keturunan darah langsung. Bukan istri. Bukan keluarga jauh. Hanya anak kandung laki-laki yang sah. Tangannya perlahan mengepal. Semua mulai masuk akal sekarang. Mengapa keluarga itu begitu menjaga nama mereka? Mengapa status pewaris selalu menjadi sesuatu yang sensitif? Dan yang paling penting, mengapa keberadaan Arka bisa mengubah segalanya? Ia menatap anaknya yang tertidur. Wajah kecil itu terlihat damai,
tanpa tahu bahwa dirinya membawa sesuatu yang begitu besar. Kalau mereka tahu, bisiknya pelan. Kalimat itu tidak selesai. Tapi pikirannya sudah melanjutkan sendiri. Jika mereka tahu, Arka akan menjadi pusat perebutan. Jika mereka tahu, mantan suaminya tidak akan tinggal diam. Dan jika wanita muda itu tahu, ia pasti akan melakukan apa saja untuk menghapus ancaman. Ancaman. Ya, di mata mereka, Arka bukan anak. Ia adalah ancaman. Napasnya menjadi berat. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk anaknya. Namun rasa takut itu tidak berlangsung lama. Ia sudah terlalu jauh untuk kembali menjadi wanita lemah yang hanya bisa menangis. Perlahan, ekspresinya berubah. Matanya kembali tajam. Jika dunia menganggap anaknya sebagai ancaman, maka ia akan memastikan satu hal. Ancaman itu tidak akan pernah bisa disentuh. Sejak malam itu, semuanya berubah. Ia mulai lebih berhati-hati. Tidak lagi sembarangan berbagi foto. Tidak lagi terbuka tentang kehidupan pribadinya. Ia bahkan mulai membangun identitas baru yang lebih kuat. Bukan hanya sebagai ibu, tapi sebagai seseorang yang tidak bisa diremehkan. Bisnisnya ia kembangkan lebih serius. Relasi mulai ia bangun. Ia belajar bagaimana berbicara, bagaimana membaca orang, dan yang paling penting, bagaimana menyembunyikan kekuatan tanpa terlihat mencurigakan. Tahun kedua berlalu. Arka mulai berjalan. Mulai berbicara. Dan setiap langkah kecilnya, seolah menjadi bukti bahwa semua perjuangan itu tidak sia-sia. Suatu hari, saat Arka tertawa sambil memanggilnya, "Mama," dengan suara polos, ia tersenyum. Tapi kali ini berbeda. Bukan hanya hangat. Ada tekad di dalamnya. "Aku nggak akan biarin siapapun ngambil kamu dari aku," ucapnya pelan. Di saat yang sama, jauh di tempat lain, mantan suaminya duduk sendirian di ruang kerjanya yang kini terasa kosong. Laporan keuangan di depannya semakin buruk, dan tekanan dari berbagai arah mulai menghimpit. Ia belum tahu, belum menyadari, bahwa di luar sana, ada seseorang yang dulu ia anggap tidak berarti. Kini sedang membesarkan satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan, atau justru menghancurkan hidupnya sepenuhnya. Dan saat kebenaran itu nanti terungkap, tidak akan ada jalan kembali. Tidak semua balas dendam harus dilakukan dengan teriakan, amarah, atau kekerasan. Ada jenis balas dendam yang jauh lebih berbahaya, yang dibangun dalam diam, tumbuh perlahan, dan menghancurkan tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Dan tanpa disadari siapapun, wanita itu kini berjalan di jalur tersebut. Pagi harinya tetap sama. Ia bangun, menyiapkan sarapan sederhana, mengurus Arka, lalu bekerja. Dari luar, hidupnya terlihat biasa saja, bahkan cenderung sederhana. Tidak ada yang mencurigakan. Namun di balik rutinitas itu, pikirannya selalu bekerja. Ia tidak lagi sekadar bertahan. Ia sedang menyusun langkah. Bisnis kecil yang dulu hanya untuk menyambung hidup kini berkembang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Ia mulai memahami pola pasar, membaca tren, dan yang paling penting, mengelola keuangan dengan disiplin yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Setiap keuntungan, sekecil apapun, ia putar kembali. Tidak ada pemborosan. Tidak ada kesalahan yang diulang. Dan perlahan, hasilnya mulai terlihat. Ia tidak lagi hanya menjual produk kecil-kecilan. Ia mulai masuk lingkaran yang lebih besar, berkenalan dengan distributor, menjalin relasi dengan orang-orang yang dulu terasa jauh dari jangkauannya. Ia belajar satu hal penting. Kekuatan tidak selalu terlihat dari apa yang dimiliki, tapi dari siapa yang mengenal kita. Suatu malam, ia menghadiri sebuah pertemuan bisnis kecil. Tidak mewah, tapi cukup untuk mempertemukan orang-orang dengan ambisi yang sama. Di sana, ia tidak banyak bicara. Ia hanya mengamati. Cara orang berbicara. Cara mereka menilai. Cara mereka menyembunyikan niat di balik senyum. Dan disitulah ia mulai melihat sesuatu yang menarik.
Beberapa nama perusahaan yang disebut terasa familiar. Sangat familiar. Ia tidak langsung bereaksi. Ia hanya mencatat dalam diam. Malam itu, setelah pulang dan memastikan Arka tertidur, ia membuka laptopnya. Jari-jarinya bergerak cepat, menelusuri informasi yang ia dapatkan. Dan benar saja, perusahaan-perusahaan itu terhubung. Terhubung dengan jaringan bisnis mantan suaminya. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi wajahnya tetap tenang. Bukan karena terkejut, tapi karena ia mulai melihat celah. Selama ini, ia berpikir bahwa dunia mantan suaminya terlalu besar untuk disentuh. Terlalu kuat untuk digoyahkan. Tapi sekarang, ia tahu. Tidak ada yang benar-benar kuat jika kita tahu di mana harus menekan. Sejak malam itu, fokusnya berubah. Ia mulai masuk lebih dalam ke dunia bisnis, bukan hanya sebagai penjual, tapi sebagai pemain. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak mencoba menyerang. Ia hanya mendekat, mengenal orang yang tepat, membangun kepercayaan. Dan yang paling penting, tidak pernah menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Di sisi lain, kehidupan mantan suaminya semakin tidak stabil. Keputusan-keputusan yang dulu ia anggap benar kini mulai berbalik menjadi bumerang. Tekanan finansial semakin besar, dan hubungan dengan istrinya semakin dingin. Namun yang paling berbahaya, ia masih belum sadar sepenuhnya. Ia masih berpikir ini hanya fase buruk. Sementara itu, wanita yang dulu ia tinggalkan kini perlahan memasuki dunianya kembali. Tanpa ia sadari. Suatu sore, saat Arka bermain di dekatnya, wanita itu menatap anaknya dengan penuh makna. Semua ini bukan cuma soal masa lalu, bisiknya pelan. Ia tidak lagi sekadar ingin membalas rasa sakit. Ia ingin memastikan satu hal, bahwa orang yang pernah merendahkannya akan menyadari kesalahannya di titik di mana semuanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Bukan dengan cara kotor, bukan dengan drama, tapi dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Membuat mereka kehilangan segalanya, secara perlahan. Dan ketika mereka sadar, sudah tidak ada yang bisa diselamatkan. Wanita itu tersenyum tipis, tenang, terkontrol, mematikan. Karena benih yang ia tanam sekarang, bukan sekadar dendam, melainkan kehancuran yang dirancang dengan kesabaran. Tidak semua rahasia disembunyikan karena malu. Beberapa justru disembunyikan karena terlalu berbahaya jika diketahui orang yang salah. Dan keluarga mantan suaminya menyimpan salah satu rahasia itu. Malam itu, setelah Arka tertidur, wanita itu kembali duduk di depan laptopnya. Meja kecil di sudut ruangan kini dipenuhi catatan, nama perusahaan, alur kepemilikan saham, hingga hubungan antar keluarga yang dulu tidak pernah ia perhatikan saat masih menjadi bagian dari mereka. Dulu, ia hanya seorang istri. Sekarang, ia adalah seseorang yang mencari celah. Matanya berhenti pada satu dokumen lama yang berhasil ia akses melalui koneksi bisnis barunya. Bukan dokumen sembarangan, ini adalah bagian dari arsip keluarga besar yang jarang disentuh orang luar. Ia menarik napas pelan sebelum membukanya. Dan disitulah, semuanya mulai terungkap. Keluarga itu bukan hanya kaya. Mereka terikat oleh aturan. Aturan yang tidak pernah dibicarakan secara terbuka, tapi ditaati tanpa bantahan. Sebuah sistem warisan yang ketat. Seluruh kekayaan utama keluarga tidak dibagi rata. Tidak diwariskan ke istri. Tidak jatuh ke tangan saudara jauh. Hanya satu yang berhak. Pewaris darah langsung. Anak laki-laki sah dari garis keturunan utama. Jika tidak ada, maka kekayaan itu akan dialihkan ke cabang keluarga lain, bahkan bisa keluar dari garis utama. Tangannya perlahan gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena ia akhirnya mengerti sesuatu yang dulu terasa janggal. Mengapa mantan suaminya selalu ditekan soal keturunan? Mengapa keluarga itu begitu menjaga citra pernikahan? Dan mengapa perceraian mereka dulu tidak pernah benar-benar mendapat penolakan keras dari keluarga? Karena mereka yakin
Tidak ada yang hilang. Tidak ada pewaris yang dibawa pergi. Sampai saat ini, matanya perlahan beralih ke arah Arka yang tertidur tenang. Napasnya naik turun perlahan. Tidak tahu bahwa dirinya adalah jawaban dari semua aturan itu. Jadi, kamu bukan cuma anakku, bisiknya lirih. Kamu adalah pusat dari segalanya. Pikirannya bergerak cepat. Jika rahasia ini terbongkar, maka posisi mantan suaminya akan berubah drastis. Bukan hanya secara emosional, tapi juga secara kekuasaan. Namun di sisi lain, ini juga berarti bahaya. Karena jika keluarga itu tahu bahwa pewaris mereka ada di luar sana, tanpa kendali mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencari. Mereka akan mengambil. Dengan cara apapun. Dan itu adalah risiko yang tidak bisa ia ambil. Ia menutup laptop perlahan. Wajahnya kembali tenang. Tapi pikirannya sudah jauh melangkah ke depan. Ini bukan lagi sekadar balas dendam pribadi. Ini adalah permainan besar. Permainan tentang kekuasaan, warisan, dan kendali. Di sisi lain, tanpa ia ketahui, sesuatu juga mulai bergerak. Di rumah besar keluarga mantan suaminya, seorang pria tua duduk diam membaca laporan. Wajahnya serius, matanya tajam, terbiasa melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Ia berhenti pada satu bagian, tentang kondisi keuangan cucunya yang mulai goyah. Dan satu kalimat kecil yang membuatnya berpikir lebih dalam. Belum memiliki keturunan. Pria tua itu menyipitkan mata. Sebuah firasat muncul. Bukan karena bukti, tapi karena insting. Kamu terlalu ceroboh, gumamnya pelan. Ia menutup laporan itu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mulai tertarik untuk ikut campur. Kembali ke wanita itu. Ia berdiri di dekat jendela, menatap malam yang sunyi. Angin pelan menyentuh wajahnya, tapi pikirannya jauh dari tenang. Ia tahu satu hal sekarang. Ia memegang kartu paling kuat dalam permainan ini. Tapi kartu itu juga yang paling berbahaya. Ia tidak bisa sembarangan menggunakannya. Tidak bisa terburu-buru. Karena satu kesalahan kecil saja bisa membuat semuanya runtuh. Namun di balik semua perhitungan itu, satu hal tetap sama. Ia tidak akan mundur. Bukan lagi. Kalau mereka pikir aku sudah selesai, ucapnya pelan, hampir seperti bisikan pada dirinya sendiri. Mereka salah besar. Ia tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang akhirnya menemukan posisi dalam permainan. Sebagai pemain, bukan korban. Dan tanpa siapapun sadari, rahasia yang selama ini tersembunyi itu perlahan akan menjadi senjata paling mematikan. Tidak ada kebohongan yang bisa disembunyikan selamanya. Cepat atau lambat, retakan kecil akan muncul, dan dari situlah semuanya mulai runtuh. Di rumah besar yang dulu terasa penuh ambisi, suasana kini berubah menjadi tegang. Mantan suami itu mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ketidaknyamanan yang perlahan berubah menjadi kecurigaan. Semua berawal dari hal-hal kecil. Telepon yang selalu dibalik saat berbunyi. Pesan yang cepat dihapus. Alasan-alasan yang terdengar masuk akal, tapi terasa kosong. Awalnya, ia mencoba mengabaikan. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya perasaan sesaat. Bahwa ia hanya lelah. Bahwa ia tidak boleh merusak pernikahan keduanya dengan kecurigaan yang tidak berdasar. Namun semakin ia mencoba menutup mata, semakin jelas semuanya terlihat. Suatu malam, saat wanita itu sedang mandi, ponselnya bergetar di atas meja. Layar menyala sejenak, cukup untuk menarik perhatian. Satu pesan masuk. Singkat. Uangnya sudah masuk. Lanjut sesuai rencana. Jantungnya seperti berhenti. Tangannya bergerak lebih cepat dari pikirannya. Ia mengambil ponsel itu, membuka pesan tersebut dengan napas tertahan. Tidak ada nama yang disimpan. Hanya nomor. Dan riwayat percakapan yang tidak seharusnya ada dalam sebuah pernikahan.
Ia membaca satu persatu. Semakin dalam ia melihat, semakin jelas satu hal. Ini bukan sekadar rahasia kecil. Ini adalah sesuatu yang telah direncanakan sejak lama. Langkah-langkah yang disusun rapi. Keputusan-keputusan yang ia ambil, ternyata bukan murni keinginannya. Bahkan beberapa investasi yang membuatnya rugi besar, ternyata didorong secara halus oleh istrinya sendiri. Tangannya mulai gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah dan bodoh. Ia merasa dipermainkan, digunakan. Seolah dirinya hanyalah alat untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Pintu kamar mandi terbuka. Wanita itu keluar dengan wajah santai, tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Sampai ia melihat ekspresi suaminya dan ponsel di tangannya. Untuk sesaat, topeng itu retak. Tapi hanya sesaat. "Mas lagi ngapain?" tanyanya. Tetap mencoba terdengar tenang. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat ponsel itu sedikit, menatapnya tajam. "Ini apa?" Hening. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu, wanita itu tersenyum. Bukan senyum panik. Bukan senyum bersalah. Tapi senyum yang berbeda. "Jadi akhirnya Mas tahu juga," ucapnya pelan. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada pengakuan apapun. "Kamu main di belakang aku." Suara pria itu rendah, tapi penuh tekanan. Wanita itu berjalan mendekat, tidak lagi berusaha menyembunyikan apapun. "Mas pikir aku nikah sama Mas karena cinta?" ucapnya santai. "Mas terlalu naif." Dunia pria itu runtuh seketika. Semua yang ia bangun, semua yang ia korbankan, ternyata berdiri di atas kebohongan. "Dari awal, ini semua cuma soal akses," lanjut wanita itu tanpa rasa bersalah. "Akses ke uang, ke jaringan, ke semua yang Mas punya." Setiap kata terasa seperti pukulan. Lebih menyakitkan dari pengkhianatan sebelumnya. Karena kali ini, ia tidak hanya kehilangan seseorang. Ia kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Pria itu mundur selangkah. Napasnya berat. Pikirannya kacau. "Semua ini, kamu yang atur?" tanyanya. Hampir tak percaya. Wanita itu mengangkat bahu ringan. "Aku cuma mempermudah jalan." Ia tersenyum tipis. "Tapi Mas yang jalan sendiri." Kalimat itu adalah pukulan terakhir. Tidak ada yang bisa ia bantah. Karena itu benar. Ia yang memilih. Ia yang meninggalkan. Ia yang membuka pintu untuk semua ini. Dan sekarang, ia harus menanggung akibatnya. Wanita itu mengambil ponselnya kembali dengan santai, seolah tidak ada yang perlu ditakuti lagi. "Tenang aja, Mas," ucapnya ringan. "Ini baru awal." Lalu ia berbalik, meninggalkan pria itu sendirian di dalam kamar yang kini terasa seperti perangkap. Sementara itu, jauh di tempat lain, wanita yang dulu ia buang sedang duduk tenang, membaca laporan kecil di layar laptopnya. Informasi yang ia kumpulkan mulai membentuk pola. Dan pola itu mulai menunjukkan hasil. Ia tidak tahu detailnya. Tapi ia tahu satu hal. Sesuatu di dalam rumah tangga itu sedang hancur. Perlahan. Pasti. Dan tanpa ia sadari, senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan karena kebahagiaan, tapi karena satu langkah lagi dari rencana yang ia bangun dalam diam. Kehancuran tidak pernah datang dengan suara keras di awal. Ia datang pelan, hampir tak terasa, sampai semuanya terlambat untuk diselamatkan. Pagi itu, meja kerja pria itu dipenuhi tumpukan laporan. Angka-angka merah mendominasi hampir di setiap halaman. Bukan lagi sekadar penurunan kecil, ini adalah sinyal bahaya yang selama ini ia abaikan. Tangannya memijat pelipis. Pusing. Bukan hanya karena angka-angka itu, tapi karena semuanya kini terasa saling terhubung. Keputusan-keputusan yang dulu ia anggap biasa, kini terlihat seperti rangkaian kesalahan yang tersusun rapi. Dan yang paling menyakitkan, ia tahu,
ia tidak sepenuhnya mengendalikan semua itu. "Pak, kita harus segera ambil keputusan," suara asistennya terdengar tegang. "Kalau tidak, kita bisa kehilangan 2 proyek besar sekaligus." Ia tidak langsung menjawab. Pikirannya masih terjebak pada satu hal, pengkhianatan istrinya. Namun dunia bisnis tidak peduli pada luka pribadi. Semua tetap berjalan. Dan jika ia terlambat 1 langkah saja, semuanya bisa runtuh. "Tarik dana cadangan," ucapnya akhirnya, meski ragu. "Pak, itu opsi terakhir," jawab asistennya hati-hati. "Aku bilang tarik." Nada suaranya tegas, tapi di dalam, ia tidak yakin. Beberapa jam kemudian, keputusan itu diambil. Dan tanpa ia sadari, itulah awal dari lubang yang jauh lebih dalam. Dana cadangan yang seharusnya menjadi penyelamat, justru terserap ke dalam proyek yang tidak stabil. Mitra bisnis yang dulu terlihat meyakinkan kini mulai sulit dihubungi. Janji-janji yang dulu terdengar pasti, berubah menjadi alasan. Satu persatu. Seolah semua orang tahu sesuatu, kecuali dirinya. Hari demi hari, tekanan semakin besar. Telepon tidak berhenti berdering. Tagihan menumpuk. Dan yang paling menyesakan, kepercayaan mulai hilang. Orang-orang yang dulu menghormatinya kini mulai menjaga jarak. Beberapa bahkan secara terang-terangan menarik diri, seolah tidak ingin ikut tenggelam bersama kapal yang mulai bocor. Ia berdiri di tengah semua itu. Sendiri. Benar-benar sendiri. Malam itu, ia kembali ke rumah dengan langkah berat. Rumah yang dulu ia banggakan kini terasa asing. Sunyi. Dingin. Ia tidak menemukan istrinya. Tidak ada pesan. Tidak ada penjelasan. Seolah wanita itu menghilang begitu saja. Setelah memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Pria itu tertawa pelan. Pahit. Jadi ini rasanya. Gumamnya. Rasanya kehilangan. Rasanya ditinggalkan. Rasanya tidak berdaya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan apa yang dulu ia lakukan pada seseorang. Dan ironisnya, ia baru mengerti sekarang. Ia berjalan ke ruang kerja, membuka kembali laporan keuangan. Matanya menelusuri angka-angka itu sekali lagi, bukan sebagai pebisnis, tapi sebagai seseorang yang mencoba memahami di mana semuanya mulai salah. Dan disitulah, ia melihat pola yang selama ini ia abaikan. Keputusan investasi yang diarahkan. Relasi bisnis yang diperkenalkan. Pengeluaran besar yang dibungkus sebagai peluang. Semuanya mengarah ke satu titik. Istrinya. Bukan mantan istrinya, tapi wanita yang ia pilih untuk menggantikannya. Tangannya mengepal. Penyesalan mulai merayap perlahan. Bukan hanya karena kehilangan uang, tapi karena ia sadar. Ia menghancurkan hidupnya sendiri, demi sesuatu yang tidak pernah nyata. Sementara itu, di tempat lain, wanita yang dulu ia buang sedang duduk tenang di sebuah kafe sederhana. Laptop terbuka di depannya, menampilkan grafik kecil yang terus ia pantau. Pergerakan bisnis, relasi, dan nama-nama yang mulai bergeser. Ia tidak tersenyum lebar, tidak tertawa, hanya memperhatikan. Tenang, seperti seseorang yang sudah tahu arah akhirnya. Seorang pria duduk di depannya, membahas peluang kerjasama. Ia mendengarkan dengan fokus, sesekali memberikan tanggapan yang tepat. Tidak ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Tidak ada yang tahu bahwa sebagian dari kekacauan yang terjadi di luar sana, kini mulai bersinggungan dengan langkah-langkah kecil yang ia ambil. Ia tidak menyerang. Ia hanya berada di posisi yang tepat. Dan itu cukup. Malam harinya, saat ia kembali ke rumah dan melihat Arka tertidur dengan damai, ia duduk di sampingnya. Tangannya menyentuh rambut anak itu dengan lembut. Semua berjalan sesuai waktunya, bisiknya pelan. Di luar sana, seseorang sedang kehilangan segalanya. Sedikit demi sedikit, tanpa bisa menghentikannya. Dan tanpa ia sadari, wanita yang dulu ia anggap tidak berarti kini sudah tidak lagi berada di belakang.
Ia sudah sangat dekat. Terlalu dekat. Takdir kadang bekerja dengan cara yang kejam, mempertemukan dua orang di saat yang paling tidak siap, di titik di mana posisi mereka sudah benar-benar berbalik. Siang itu, sebuah acara bisnis kecil digelar di sebuah hotel. Tidak terlalu mewah, tapi cukup eksklusif untuk mempertemukan para pelaku usaha yang sedang naik maupun yang sedang berusaha bertahan. Wanita itu hadir dengan langkah tenang. Penampilannya sederhana, tapi berkelas. Tidak mencolok, namun cukup membuat orang-orang memperhatikannya. Wajahnya tetap sama, tenang, dingin, dan sulit ditebak. Tidak ada lagi bayangan wanita lemah yang dulu pernah berdiri di ruang tamu dengan hati hancur. Kini, ia adalah seseorang yang memilih kapan harus terlihat dan kapan harus menghilang. Di sisi lain, pria itu datang dengan kondisi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Setelan jasnya masih rapi, tapi tidak lagi membawa aura percaya diri yang dulu. Matanya terlihat lelah. Langkahnya sedikit berat. Ia datang bukan untuk pamer keberhasilan, tapi untuk mencari peluang terakhir. Ia tidak menyadari bahwa hari itu akan menjadi titik balik yang paling menyakitkan. Acara dimulai. Percakapan ringan terdengar di berbagai sudut. Kartu nama berpindah tangan. Senyum-senyum profesional dilemparkan tanpa makna. Sampai akhirnya, pandangan mereka bertemu. Waktu seolah berhenti. Pria itu membeku. Matanya membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Itu. Nama itu hampir keluar dari mulutnya, tapi tertahan. Wanita itu berdiri tidak jauh darinya, berbicara dengan beberapa orang penting dengan penuh percaya diri. Cara bicaranya terukur, sikapnya elegan. Setiap gerakannya menunjukkan satu hal. Ia bukan lagi wanita yang dulu. Dan yang paling mengejutkan, ia terlihat lebih tinggi. Bukan secara fisik, tapi dalam cara ia membawa dirinya. Pria itu melangkah mendekat tanpa sadar. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena cinta, tapi karena sesuatu yang lebih rumit. Penyesalan, kebingungan, dan rasa kehilangan yang baru ia sadari. Kamu. Wanita itu menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu untuk kedua kalinya. Namun kali ini, tidak ada luka yang terlihat di wajahnya. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah. Hanya ketenangan, yang justru terasa lebih menyakitkan. Halo, ucapnya singkat. Sederhana. Seolah mereka hanya dua orang asing yang pernah saling kenal. Pria itu terdiam sejenak. Banyak hal ingin ia katakan, tapi tidak ada satupun yang terasa tepat. Kamu, di sini? Tanyanya akhirnya. Terdengar kaku. Wanita itu mengangguk kecil. Kerja. Satu kata. Tapi cukup untuk membuat pria itu semakin sadar. Ia benar-benar telah kehilangan sesuatu yang berharga. Udah lama? Ia mencoba lagi. Cukup. Jawabnya tenang. Tidak ada keinginan untuk menjelaskan lebih jauh. Tidak ada usaha untuk membuka masa lalu. Dan justru itu yang membuat pria itu semakin gelisah. Matanya memperhatikan lebih dalam. Cara wanita itu berbicara dengan orang lain. Cara ia dihargai. Cara ia berdiri sejajar, bahkan mungkin lebih tinggi dari orang-orang di sekitarnya. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia lihat. Atau mungkin tidak pernah ia hargai. Kamu kelihatan beda, ucapnya pelan. Wanita itu menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Semua orang berubah. Jawaban itu sederhana, tapi mengandung sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sebelum pria itu sempat berkata lagi, seseorang memanggil wanita itu dari belakang. Ia menoleh, lalu kembali menatap pria itu untuk terakhir kalinya. Senang bertemu lagi, ucapnya formal. Bukan karena ia benar-benar senang, tapi karena ia sudah tidak lagi terikat pada apapun. Ia berbalik, melangkah pergi, tanpa ragu, tanpa menoleh. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian itu,
Pria itu benar-benar merasakan sesuatu yang tidak bisa ia hindari lagi. Ia ditinggalkan. Bukan secara fisik, tapi secara nilai, secara posisi, secara keseluruhan. Namun sebelum ia benar-benar tenggelam dalam pikirannya, sesuatu menarik perhatiannya. Di kejauhan, ia melihat seorang anak kecil berdiri di dekat pintu ruangan, ditemani seseorang. Anak itu menatap ke arah wanita tadi, dan tersenyum. Senyum yang terasa familiar, terlalu familiar. Jantung pria itu berdetak lebih keras. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang belum ia pahami, tapi sudah cukup membuatnya tidak tenang. Ia tidak tahu, belum tahu, bahwa pertemuan hari itu bukan kebetulan. Itu adalah awal dari kebenaran yang akan menghancurkan sisa hidupnya. Sejak pertemuan itu, pikiran pria itu tidak pernah benar-benar tenang. Wajah wanita yang dulu ia tinggalkan terus terbayang, bukan lagi dengan air mata, tapi dengan ketenangan yang justru terasa lebih menyakitkan. Namun bukan itu yang paling mengganggunya. Anak kecil itu, senyum itu, tatapan itu. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tapi terlalu kuat untuk diabaikan. Beberapa hari kemudian, tanpa rencana yang jelas, ia kembali ke tempat yang sama. Bukan karena ada acara, tapi karena dorongan yang tidak bisa ia tahan. Ia hanya ingin memastikan satu hal. Apakah yang ia lihat hari itu nyata? Dan seolah takdir memang sedang bermain, ia melihatnya lagi. Wanita itu, kali ini tidak dalam balutan formal acara, tapi dengan pakaian sederhana. Duduk di sudut ruangan kafe, dengan seorang anak kecil di sampingnya. Anak yang sama. Pria itu berdiri diam beberapa meter dari mereka. Matanya tidak bisa berpaling. Setiap detail kini terlihat lebih jelas. Garis wajah, cara duduk, cara anak itu tersenyum sambil berbicara. Jantungnya berdegup keras. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Namun tubuhnya sudah melangkah lebih dekat, seolah mencari jawaban yang ia sendiri takut untuk dengar. Wanita itu menyadari kehadirannya. Matanya terangkat perlahan. Tidak terkejut. Seolah ia sudah tahu, momen ini akan datang. Duduk saja, ucapnya tenang, tanpa basa-basi. Pria itu terdiam sejenak, lalu perlahan duduk di hadapannya. Tapi matanya tidak lepas dari anak kecil di samping wanita itu. Anak itu juga menatapnya. Penasaran. Polos. Dan disitulah, semuanya terasa semakin jelas. Namanya siapa? Tanya pria itu. Suaranya sedikit bergetar. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya sejenak, seperti sedang menimbang sesuatu. Arka, jawabnya akhirnya. Satu nama. Tapi cukup untuk membuat suasana menjadi jauh lebih berat. Pria itu mengangguk pelan, tapi pikirannya berputar cepat. Ia mencoba menyangkal, mencoba mencari alasan lain. Tapi semua itu runtuh oleh satu fakta yang tidak bisa ia abaikan. Anak itu terlalu mirip dengannya. Umurnya? Tanyanya lagi. 2 tahun lebih. Jawaban itu seperti pukulan telak. Waktu. Semua langsung terhubung. Waktu perceraian mereka. Waktu terakhir mereka bersama. Dan sekarang, tangannya mulai gemetar. Dia, pria itu menelan ludah. Suaranya hampir hilang. Dia anakku. Hening. Beberapa detik yang terasa lebih panjang dari sebelumnya. Wanita itu menatapnya lurus. Tidak ada emosi berlebihan. Tidak ada drama. Hanya kebenaran yang disampaikan dengan tenang. Iya. Satu kata. Tapi menghancurkan segalanya. Dunia pria itu seperti runtuh seketika. Semua suara menghilang. Semua penyesalan datang bersamaan. Ia menatap Arka lagi. Kali ini bukan sebagai anak asing, tapi sebagai bagian dari dirinya yang selama ini tidak ia ketahui. Anaknya. Darah dagingnya. Yang ia buang, bahkan sebelum sempat mengenalnya. Kenapa? Suaranya pecah. Kenapa kamu nggak bilang?
Wanita itu tersenyum tipis. Bukan karena bahagia, tapi karena pertanyaan itu sudah ia prediksi. Bilang untuk apa? Jawabnya tenang. Pria itu terdiam. Tidak punya jawaban. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu. Jika waktu itu ia tahu, apakah ia akan berubah? Atau tetap memilih pergi? Dan jawaban itu terlalu menyakitkan untuk diakui. Wanita itu melanjutkan. Suaranya tetap stabil. Kamu sudah membuat pilihan waktu itu. Aku cuma menghargai keputusanmu. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung luka yang dalam. Pria itu menunduk. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kecil, tidak berdaya, dan penuh penyesalan. Namun ia belum tahu satu hal yang lebih besar. Sesuatu yang belum diungkapkan. Sesuatu yang akan membuat kenyataan ini jauh lebih berat. Arka tiba-tiba tertawa kecil, menarik perhatian mereka berdua. Anak itu menunjuk sesuatu di luar jendela dengan penuh semangat. Tidak tahu bahwa dunia orang dewasa di sekitarnya sedang runtuh. Wanita itu mengusap kepala anaknya dengan lembut. Sementara pria itu hanya bisa menatap, dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Bahagia, sakit, menyesal. Semuanya bercampur menjadi satu. Namun tanpa ia sadari, ini baru awal. Karena kebenaran yang sebenarnya belum sepenuhnya terbuka. Dan ketika semuanya terungkap nanti, ia tidak hanya akan kehilangan masa lalu, tapi juga masa depan yang seharusnya menjadi miliknya. Suasana di meja itu berubah drastis setelah satu kata yang tak bisa ditarik kembali. Iya. Udara terasa lebih berat. Bukan karena emosi yang meledak, tapi karena kebenaran yang akhirnya berdiri di antara mereka, tak terbantahkan. Pria itu masih menatap Arka. Matanya tidak berkedip, seolah takut kehilangan satu detik pun dari sesuatu yang baru saja ia sadari sebagai miliknya, tapi sekaligus bukan lagi miliknya. Anakku, gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Namun wanita itu tidak memberi ruang pada perasaan itu untuk tumbuh terlalu jauh. Aku belum selesai, ucapnya tenang. Nada suaranya berubah. Lebih dalam. Lebih tajam. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu, pria tersebut merasakan sesuatu yang berbeda. Ancaman. Bukan ancaman kasar, tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Wanita itu meraih tasnya, mengeluarkan sebuah map tipis, lalu meletakkannya di atas meja. Gerakannya rapi, tanpa emosi berlebihan, tapi penuh kendali. Baca. Pria itu ragu sejenak, lalu membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen, salinan resmi, lengkap dengan tanda tangan dan cap hukum yang jelas. Matanya menyisir halaman pertama, lalu berhenti. Napasnya tertahan. Ini? Suaranya berubah, lebih rendah, hampir tak percaya. Itu dokumen keluarga kamu, jawab wanita itu singkat. Pria itu membaca lebih cepat sekarang. Setiap baris seperti menampar kesadarannya satu persatu. Aturan warisan, garis keturunan, hak kepemilikan, dan satu poin yang membuat tangannya mulai gemetar. Pewaris tunggal dari seluruh aset utama keluarga hanya jatuh pada anak laki-laki sah dari garis darah langsung. Tidak bisa digantikan, tidak bisa dialihkan, tidak bisa dimanipulasi. Ia menatap wanita itu dengan mata melebar. Kamu tahu soal ini? Wanita itu mengangguk pelan. Sekarang aku tahu semuanya. Kalimat itu tidak panjang, tapi cukup untuk mengubah posisi mereka dalam sekejap. Pria itu kembali melihat Arka. Dan kali ini, bukan hanya sebagai anaknya, tapi sebagai sesuatu yang jauh lebih besar. Kunci. Kunci dari semua yang ia miliki. Atau, semua yang bisa ia kehilangan. Berarti, ia menelan ludah, mencoba menyusun kata-kata yang tidak terdengar lemah. Dia, pewarisnya. Hening. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pria itu dalam-dalam, seolah ingin memastikan satu hal,
bahwa pria ini benar-benar memahami apa yang sedang ia hadapi. Iya, jawabnya akhirnya. Satu kata. Namun dampaknya seperti ledakan. Pria itu bersandar lemah di kursinya. Pikirannya kacau. Semua yang selama ini ia bangun. Semua yang ia pertahankan. Tiba-tiba, tidak lagi sepenuhnya miliknya. Ia bukan lagi pusat dari semuanya. Bukan lagi pengendali. Karena sekarang, ada seseorang yang jauh lebih penting dari dirinya. Seorang anak kecil, yang bahkan tidak mengenalnya. Dan yang lebih menyakitkan, anak itu dibesarkan oleh wanita yang ia hianati. Tangannya menutup wajahnya sebentar. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Suaranya terdengar hancur. Wanita itu tersenyum tipis. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda di baliknya. Bukan sekadar tenang, tapi penuh arti. Karena sekarang, kamu sudah cukup kehilangan untuk mengerti. Kalimat itu menghantam tepat di tempat yang paling dalam. Ia tidak marah, tidak membentak, tidak membalas dengan emosi. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Dan sekarang, waktu itu sudah tiba. Pria itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah. Bukan karena tangisan, tapi karena tekanan yang terlalu besar. Ia menatap Arka lagi. Lalu kembali ke wanita itu. Apa yang kamu mau? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu keluar begitu saja, tanpa sadar. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu, tidak ada yang diberikan secara cuma-cuma dalam situasi seperti ini. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya beberapa detik lebih lama. Lalu berkata dengan suara yang sangat tenang. Aku tidak mau apa-apa dari kamu. Pria itu terdiam. Bingung. Tidak percaya. Namun sebelum ia sempat merasa lega, wanita itu melanjutkan. Aku cuma mau kamu merasakan apa yang dulu kamu lakukan. Sun. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya kalimat itu, yang menggantung di udara, membawa makna yang jauh lebih dalam dari sekadar balas dendam. Ini bukan tentang uang. Bukan tentang harta. Ini tentang rasa. Tentang kehilangan. Tentang penyesalan. Yang datang saat semuanya sudah tidak bisa diperbaiki. Arka tertawa kecil di samping mereka. Memainkan sendoknya tanpa tahu bahwa hidupnya baru saja menjadi pusat dari sebuah permainan besar. Sementara pria itu, akhirnya mengerti. Ia tidak hanya kehilangan seorang istri. Ia kehilangan segalanya. Dan yang tersisa sekarang, hanyalah penyesalan. Yang tidak akan pernah cukup untuk mengembalikan apapun. Kebenaran tentang Arka belum sempat benar-benar ia cerna, ketika satu demi satu kenyataan lain mulai menghantam tanpa ampun. Pria itu pulang dengan langkah kosong. Pikirannya penuh. Dadanya sesak. Dunia yang ia kenal seolah runtuh dalam satu hari. Anak yang tak pernah ia tahu. Warisan yang tak lagi sepenuhnya di tangannya, dan mantan istri yang kini berdiri jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Namun, ia belum tahu bahwa semua itu belum seberapa. Begitu pintu rumah terbuka, ia langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Sunyi. Bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang ditinggalkan. Ira, panggilnya refleks, menyebut nama istrinya sekarang. Tidak ada jawaban. Ia melangkah lebih cepat, membuka kamar, ruang kerja, hingga dapur. Kosong. Beberapa lemari terbuka. Laci berantakan. Beberapa barang hilang. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia berlari ke ruang kerja, membuka brankas kecil yang selama ini ia anggap aman. Kosong. Benar-benar kosong. Nggak mungkin, gumamnya dengan napas terputus. Tangannya gemetar saat membuka laptop, mencoba mengakses rekening utama. Butuh beberapa detik, sebelum layar menampilkan sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Saldo. Hampir nol. Transaksi besar, dalam jumlah yang tidak masuk akal, terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dipindahkan. Dihabiskan. Dilenyapkan.
Semua terjadi begitu rapi, tanpa menyisakan jejak yang mudah dilacak. Dan satu nama langsung muncul di kepalanya. Istrinya. Wanita yang tadi dengan santai mengakui semuanya. Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini perampokan yang dibungkus pernikahan. Ia terduduk lemas. Tertawa pelan. Pahit. Hebat. Bisiknya lirih. Aku benar-benar bodoh. Namun belum selesai. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. Dari nomor yang ia kenal. Ia membuka dengan tangan gemetar. Terima kasih ya, Mas. Semua sudah sesuai rencana. Jangan cari aku. Anggap saja ini harga dari keputusan Mas dulu. Pesan itu singkat, tapi cukup untuk menghancurkan sisa harga dirinya. Ia tidak marah. Tidak lagi. Karena semuanya sudah terlalu jelas. Ia telah kehilangan segalanya. Uang, bisnis, kepercayaan. Dan sekarang, bahkan kendali atas hidupnya sendiri. Namun di tengah kehancuran itu, satu hal kembali muncul di pikirannya. Arka, anaknya. Satu-satunya hal yang tersisa, yang mungkin masih bisa ia pertahankan. Tanpa berpikir panjang, ia berdiri, mengambil kunci mobil, dan melaju pergi. Sementara itu, di tempat lain, wanita yang dulu ia khianati sedang duduk tenang di rumahnya. Arka tertidur di kamarnya, dan suasana malam terasa damai. Berbeda jauh dengan kekacauan yang sedang terjadi di luar sana. Ia tidak terlihat terkejut, tidak panik. Seolah semua yang terjadi, sudah ia perhitungkan. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. Ia membacanya sekilas. Lalu meletakkan ponsel itu kembali dengan tenang. Tidak ada ekspresi berlebihan. Hanya satu hal yang terlihat jelas. Ia tahu semuanya sedang terjadi. Namun bukan berarti ia yang mengatur semuanya. Ia hanya memahami arah permainan lebih cepat dari yang lain. Beberapa menit kemudian, suara mobil berhenti di depan rumahnya. Langkah kaki tergesa terdengar mendekat. Pintu diketuk keras. Buka. Suara pria itu terdengar panik. Berbeda jauh dari sosok dingin yang dulu. Wanita itu berdiri perlahan. Berjalan menuju pintu. Dan membukanya tanpa rasa takut. Pria itu berdiri di sana. Kusut, lelah, dan hancur. Matanya langsung mencari sesuatu di dalam rumah itu. Arka. Ucapnya cepat. Aku mau lihat dia. Wanita itu menatapnya tenang. Tidak menghalangi. Tapi juga tidak memberi kehangatan. Dia lagi tidur. Pria itu mengangguk cepat. Lalu berhenti sejenak. Menatap wanita itu. Untuk pertama kalinya. Tanpa ego. Tanpa kesombongan. Semua hilang. Ucapnya pelan. Tidak perlu penjelasan panjang. Wanita itu sudah mengerti. Namun ia tidak menunjukkan simpati. Tidak juga kepuasan. Ia hanya diam. Karena ini bukan lagi tentang menang atau kalah. Ini tentang akibat. Pria itu menunduk. Sekarang aku ngerti. Suaranya hampir pecah. Rasanya ditinggal. Tanpa apa-apa. Kalimat itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, terasa adil. Wanita itu menghela napas pelan. Bedanya, ucapnya tenang. Aku waktu itu nggak punya siapa-siapa. Ia berhenti sejenak. Lalu melanjutkan. Kamu masih punya dia. Pria itu terdiam. Perlahan mengangkat wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat satu hal yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kekuatan. Bukan kekuatan karena uang. Bukan karena status. Tapi karena seseorang yang pernah hancur. Dan memilih bangkit. Dan di titik itu, ia sadar. Semua yang terjadi padanya sekarang, bukan kebetulan. Ini adalah rangkaian akibat. Dari keputusan yang ia buat sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar tidak punya kendali.
Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Tidak ada lagi kemewahan. Tidak ada lagi suara kesibukan yang dulu memenuhi hidupnya. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang berdiri di ambang kehilangan total, dan seorang wanita yang dulu pernah ia anggap lemah, kini berdiri sebagai satu-satunya titik terang yang tersisa. Pria itu duduk di kursi ruang tamu. Tubuhnya ada di sana, tapi pikirannya seperti tertinggal di berbagai titik masa lalu. Di saat ia memilih, di saat ia meninggalkan, di saat ia merasa benar. Dan sekarang, semua itu berbalik. Aku salah. Kalimat itu keluar pelan, tanpa pembelaan, tanpa alasan. Wanita itu berdiri tidak jauh darinya, bersandar ringan di dinding. Tatapannya tenang, tapi dalam. Ia tidak menyela, tidak juga mengalihkan pandangan. Ia membiarkan pria itu. Akhirnya jujur. Aku kira, aku bisa bahagia dengan cara itu. Lanjutnya, suaranya berat. Aku kira aku bisa mulai ulang, tanpa kehilangan apa-apa. Ia tertawa kecil, pahit. Ternyata, aku kehilangan semuanya. Sun, tidak ada yang mencoba menenangkan. Karena ini bukan luka yang bisa diobati dengan kata-kata. Pria itu mengangkat wajahnya. Matanya merah, tapi bukan karena tangisan yang pecah, melainkan karena emosi yang terlalu lama dipendam dan akhirnya runtuh. Aku nggak tahu kamu hamil waktu itu, ucapnya. Suaranya mulai bergetar. Kalau aku tahu. Kalau kamu tahu, kamu bakal tetap pergi. Wanita itu memotong. Tenang. Tepa. Tanpa ragu. Kalimat itu membuat pria itu terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu. Itu benar. Ia menunduk lagi. Lebih dalam. Lebih hancur. Aku nyesel, ucapnya lirih. Kali ini bukan sekadar kata, tapi pengakuan yang datang dari seseorang yang akhirnya melihat semuanya dengan jelas, tanpa ilusi, tanpa pembenaran. Wanita itu tidak langsung merespons. Ia hanya berjalan pelan menuju jendela, menatap keluar yang gelap. Aku juga pernah di posisi itu, ucapnya pelan. Ngerasa semuanya hilang, dan gak ada yang bisa dipegang lagi. Ia berhenti sejenak, menarik napas. Tapi bedanya, aku gak punya pilihan selain bangkit. Pria itu mengangkat wajahnya perlahan. Ada harapan kecil yang muncul, meski samar. Mungkin, sekarang aku juga bisa mulai lagi, ucapnya hati-hati. Aku cuma butuh kesempatan. Kalimat itu menggantung. Dan untuk sesaat, suasana terasa berbeda. Seolah ada celah kecil untuk memperbaiki sesuatu. Namun wanita itu berbalik, menatapnya lurus. Dan dalam tatapan itu, tidak ada ruang untuk masa lalu kembali. Kesempatan? Ulangnya pelan. Ia berjalan mendekat, berhenti tepat di depannya. Kamu sudah punya kesempatan itu. Lanjutnya tenang. Dan kamu yang memilih buang. Hening. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada emosi meledak. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih menyakitkan. Pria itu menelan ludah. Tangannya mengepal lemah. Aku mau perbaiki semuanya, ucapnya cepat, hampir memohon. Untuk kamu, untuk Arka. Nama itu terdengar asing di mulutnya, tapi juga penuh harap. Namun wanita itu hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak lagi membawa luka, tapi juga tidak memberi harapan. Untuk aku, ulangnya pelan. Ia menggeleng. Sudah terlambat. Satu kalimat, tapi menutup segalanya. Pria itu membeku. Seolah baru saja mendengar vonis yang tidak bisa dibantah. Aku nggak butuh kamu lagi, lanjut wanita itu, suaranya tetap stabil. Dan Arka, nggak butuh ayah yang baru sadar setelah semuanya hilang. Kalimat itu menusuk tepat ke inti. Tidak ada cara untuk menghindar. Tidak ada ruang untuk membela diri. Karena semuanya adalah akibat dari pilihannya sendiri. Pria itu menunduk. Kali ini lebih lama.
lebih dalam. Dan untuk pertama kalinya, air mata itu jatuh. Bukan karena kehilangan harta. Bukan karena bisnis yang hancur. Tapi karena ia sadar. Ia telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa digantikan. Keluarga, kesempatan, dan masa depan yang seharusnya bisa ia miliki. Dari dalam kamar, suara kecil terdengar. Arka terbangun. Wanita itu langsung menoleh, lalu berjalan masuk tanpa ragu, meninggalkan pria itu sendirian di ruang tamu. Beberapa detik kemudian, suara lembutnya terdengar menenangkan anak itu. Hang, tenang, penuh kasih. Sesuatu yang dulu pernah ia miliki, dan kini hanya bisa ia dengar dari kejauhan. Pria itu mengangkat wajahnya perlahan, menatap ke arah suara itu. Namun ia tahu, ia tidak lagi menjadi bagian dari dunia itu. Dan mungkin tidak akan pernah lagi. Pagi datang dengan tenang. Tidak ada ledakan. Tidak ada keributan. Tidak ada drama besar seperti yang sering dibayangkan orang ketika sebuah balas dendam mencapai puncaknya. Justru sebaliknya. Semua terasa damai. Sinar matahari masuk perlahan melalui jendela, menyentuh lantai rumah sederhana itu. Di dalamnya, seorang wanita sedang menyiapkan sarapan, sementara seorang anak kecil duduk di kursi, memainkan sendok dengan tawa kecil yang ringan. Tidak ada yang terlihat luar biasa. Namun justru disitulah letak kemenangan itu. Nyata, tapi tidak perlu diumumkan. Wanita itu menatap Arka sejenak. Senyumnya lembut. Bukan lagi senyum penuh luka. Bukan juga senyum penuh rencana. Tapi senyum seseorang yang akhirnya sampai di titik. Cukup. Di luar rumah, pria itu berdiri beberapa saat sebelum akhirnya melangkah pergi. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Tidak ada pintu yang bisa ia buka kembali. Ia sudah mencoba. Ia sudah memohon. Dan ia sudah menerima jawabannya. Semua sudah berakhir. Namun bukan dengan cara yang dramatis. Melainkan dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Ia ditinggalkan tanpa kesempatan kedua. Langkahnya terasa berat. Tapi ia tidak berhenti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berjalan tanpa arah yang jelas, tanpa kepastian, tanpa sesuatu untuk dipegang. Dan disitulah ia benar-benar memahami satu hal. Tidak semua kehilangan bisa diperbaiki. Beberapa hanya bisa diterima. Sementara itu, di dalam rumah, wanita itu duduk di samping Arka. Ia membantu anak itu makan dengan sabar. Sesekali tertawa kecil melihat tingkah polosnya. Tidak ada bayangan masa lalu di wajahnya. Tidak ada dendam yang tersisa. Karena semua itu sudah selesai. Bukan karena ia melupakan, tapi karena ia sudah melewati semuanya. Beberapa minggu kemudian, kehidupannya berjalan semakin stabil. Bisnisnya berkembang lebih besar, relasinya semakin luas, dan posisinya semakin kuat. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras yang ia bangun dari nol. Namun ia tidak berubah menjadi sombong. Ia tetap sederhana, tetap tenang. Karena ia tahu, semua ini bukan tentang membuktikan sesuatu ke orang lain. Ini tentang membuktikan pada dirinya sendiri, bahwa ia mampu. Suatu sore, ia berdiri di depan jendela kantor kecilnya. Arka bermain di sudut ruangan, tertawa dengan mainannya. Ia menatap keluar. Langit terlihat cerah. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak lagi memikirkan masa lalu. Tidak ada bayangan pria itu. Tidak ada luka yang tersisa. Hanya ada satu hal. Masa depan. Tangannya perlahan menyentuh bahunya sendiri. Dulu, ia pernah berdiri di titik terendah. Ditinggalkan, diremehkan, dan kehilangan arah. Namun hari ini, ia berdiri sebagai seseorang yang utuh, tanpa bergantung pada siapapun, tanpa harus membalas dengan cara kotor. Ia tidak menghancurkan hidup siapapun. Ia hanya membiarkan mereka menuai akibat dari pilihan mereka sendiri. Dan itu
Jauh lebih menyakitkan. Arka berlari kecil menghampirinya. "Ma," panggilnya riang. Wanita itu tersenyum, lalu menggendongnya. "Kenapa?" tanyanya lembut. "Ayo main," jawab anak itu dengan semangat. Ia tertawa kecil. "Sebentar ya." Ia menatap anak itu lebih lama. Wajah yang dulu menjadi pengingat luka, kini menjadi sumber kekuatan yang tak tergantikan. "Terima kasih," bisiknya pelan. "Bukan pada siapapun, tapi pada dirinya sendiri, yang memilih untuk tidak hancur, yang memilih bangkit, yang memilih diam. Tapi pasti." Ia mencium kening Arka, lalu berjalan menjauh dari jendela, menuju kehidupan yang ia bangun sendiri, tanpa penyesalan, tanpa dendam, tanpa perlu melihat ke belakang lagi. Karena pada akhirnya, kemenangan paling besar bukan saat kita menjatuhkan orang lain, tapi saat kita berhasil berdiri kembali dan membuat mereka sadar mereka telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka miliki lagi. Dan kali ini, untuk selamanya. Akhirnya, kita sampai di penghujung cerita ini. Sebuah kisah tentang pengkhianatan, kehilangan, dan bagaimana seseorang bisa bangkit dari titik terendahnya. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan yang justru jauh lebih mematikan. Dari cerita ini, kita bisa belajar satu hal penting. Kadang, balas dendam terbaik bukanlah menyakiti balik, tapi membuktikan bahwa kita bisa hidup lebih baik tanpa orang yang pernah meremehkan kita. Dan pada akhirnya, penyesalan memang selalu datang di akhir. Tapi sayangnya, tidak semua hal bisa diperbaiki. Sekarang aku mau tanya ke kalian. Menurut kalian, apakah keputusan si wanita untuk tidak kembali itu sudah tepat? Atau seharusnya dia memberi kesempatan kedua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku pengen banget baca sudut pandang kalian semua. Kalau kalian suka cerita seperti ini, yang penuh emosi, plot twist, dan relate dengan kehidupan nyata, jangan lupa untuk subscribe channel ini sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di cerita berikutnya.